Halo semua, perkenalkan nama saya Mela Ayu Agustin dengan NIM 218113342001. Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai analisis manajemen sumber daya manusia di PT Nestle Indonesia. Nah, di video ini kita akan membahas 11 pokok bahasan. Yang pertama ada IIO di PT Nestle, kemudian analisis dan desain pekerjaan, yang ketiga rekrutmen, yang keempat seleksi karyawan, kemudian pelatihan SDM, penilaian kerja, kompensasi, motivasi dan kepuasan kerja, tren terkini yang mempengaruhi sumber daya manusia, karir dan retensi, dan yang terakhir mengenai manajemen K3 dan resiko. Oke, kita bahas yang pertama yaitu tentang IIO di PT Nestle Indonesia. Menurut Bangun, IIO adalah suatu upaya yang dilakukan pemerintah untuk dapat memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama atas pekerjaan tanpa membedakan ras, usia, jenis kelamin, agama, atau suku bangsa. Nah, kebijakan utama PT Nestle untuk mendukung IIO itu ada 5. Yang pertama tentang cuti orang tua, kemudian perlindungan pekerjaan dan non-diskriminasi, perlindungan kesehatan di tempat kerja, lingkungan kerja yang kondusif, dan pengaturan kerja yang fleksibel. Oke, kemudian yang kedua kita akan membahas mengenai analisis dan desain pekerjaan. Analisis dan desain pekerjaan merupakan salah satu bagian yang terpenting dilakukan dalam manajemen sumber daya manusia. Nestle memiliki roadmap yang ditujukan untuk menciptakan keselarasan antara karyawannya dengan kecepatan strategis untuk mencapai misi perusahaan. Roadmap yang dimiliki PT Nestle dalam upaya mencapai misi perusahaan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada competitive advantage, yang kedua growth drivers, dan yang ketiga operational pillars atau pilar operasi. Yang ketiga kita akan membahas tentang recruitment. Rekrutmen adalah proses yang menghasilkan sejumlah pelamar yang berkualifikasi untuk pekerjaan di suatu perusahaan atau organisasi. PT Nestle Indonesia membuka lowongan pekerjaan di website resmi mereka, yaitu di www.nestle.co.id. Dengan pendaftarannya secara online ini, mengharuskan para pelamar menyetujui data pribadinya digunakan untuk memproses lamaran pekerjaan. Oke, kita masuk ke seleksi karyawan. Nah, ada beberapa tahapan yang harus dilalui dalam seleksi karyawan. Yang pertama ada tes seleksi administrasi. Yang kedua ada tes seleksi awal. Yang ketiga tes kepribadian. Kemudian yang keempat ada tes wawancara dengan HR atau Human Resource. Kemudian yang kelima ada tes wawancara akhir, kemudian yang keenam ada penilaian medis, dan yang terakhir yang ketujuh ada penawaran pekerjaan. Nah, untuk menjadi bagian karyawan Nestle, kita harus mengikuti rangkaian seleksi karyawan tersebut mulai dari yang nomor 1 hingga yang nomor 7 yaitu tentang penawaran pekerjaan. Oke, kita masuk ke pembahasan yang kelima yaitu tentang pelatihan sumber daya manusia di PT Nestle Indonesia. Nah, saat ini Nestle menjadi perusahaan makanan dan minuman terbesar di dunia. Nah, salah satu bagian terpenting dari strategi dan budaya bisnis yang dijalani perusahaan ini adalah pengembangan kapasitas manusia di setiap negara yang dioperasikan oleh Nestle. Nah, program pengembangan kapasitas manusia itu antara lain yang pertama ada budaya Nestle. Pembelajaran merupakan bagian integral dan budaya perusahaan Nestle. Pengembangan masyarakat merupakan kekuatan pendorong kebijakan yang mencakup prinsip-prinsip tegas tentang non-diskriminasi. Yang kedua ada pelatihan literasi. Nestle menawarkan kesempatan untuk karyawannya meningkatkan keterampilan literasi yang dimiliki. Program-program ini sangat penting karena Nestle memperkenalkan teknik produksi yang semakin canggih. Yang ketiga, ada program magang Nestle. Program magang telah menjadi bagian penting dari pelatihan Nestle sejak didirikan pada tahun 1867. Yang keempat ada program pelatihan lokal. 2/3 dari seluruh karyawan Nestle bekerja di pabrik yang sebagian besar menyelenggarakan pelatihan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan spesifik mereka. Pelatihan lokal merupakan komponen terbesar dari kegiatan pengembangan karyawan Nestle di seluruh dunia.
Yang kelima ada program pelatihan internasional. Nah, program ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kursus manajemen, yang kedua ada kursus eksekutif. Dan yang keenam ada latihan manajemen eksternal. Program pelatihan eksternal adalah cara terbaik untuk menjaga keseimbangan. Mereka memungkinkan peserta untuk mengikuti perkembangan terbaru dalam teori manajemen dan memeriksa metode dan situasi kerja yang berada di luar pengalaman normal Nestle. Kemudian kita masuk yang keenam, yaitu penilaian kinerja karyawan. Tujuan pokok dari sistem penilaian kerja adalah menghasilkan informasi yang akurat tentang perilaku dan kinerja para karyawan di sebuah perusahaan. Nestle memiliki sistem reward yang sangat fair. Ini bercermin dari sistem reward yang diberikan kepada orang-orang yang memberikan kontribusi terbaiknya bagi perusahaan. Sementara orang yang underperformed akan memperoleh sistem reward yang rendah juga. Nah, sistem ini membuat setiap manajer di Nestle berusaha memberikan performa yang terbaik untuk mencapai target perusahaan. Kita masuk yang ketujuh, yaitu mengenai kompensasi di PT Nestle. Menurut Hasibuan, kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Nah, kompensasi itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kompensasi finansial tidak langsung, dan kompensasi non-finansial. Sesuai dengan UU Perseroan Terbatas, kompensasi untuk seluruh anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi ditentukan dalam RUPS dengan memperhatikan seluruh aspek dan situasi pasar. Dengan CCV, maka semua yang terkait dengan kepatuhan terhadap regulasi, keberlanjutan, serta manfaat bagi perusahaan dan pemangku kepentingan menjadi pertimbangan yang sangat penting dalam menentukan kompensasi tersebut. Sedangkan untuk karyawan, sebuah sistem evaluasi kinerja termasuk di dalamnya pengembangan karir juga dipergunakan. Oke, kita masuk ke pembahasan yang ke-8, yaitu mengenai motivasi dan kepuasan kerja. Yang pertama ada teori kepuasan. Teori ini merupakan teori yang mendasarkan atas faktor-faktor kebutuhan dan kepuasan individu yang menyebabkan bertindak dan berperilaku dengan cara tertentu. Hal ini sesuai dengan budaya organisasi PT Nestle Indonesia, di mana ia selalu memberikan kesempatan yang sama dan mengutamakan kepentingan karyawannya. Dengan begitu, karyawan menggunakan budaya organisasi tersebut sebagai motivasi untuk terus melakukan yang terbaik. Yang kedua ada teori proses. Teori proses mengenai motivasi berusaha menjawab bagaimana menguatkan, mengarahkan, memelihara, dan menghadirkan perilaku individu. Menjadi perusahaan makanan dan minuman terbesar di dunia, menunjukkan bahwa kualitas SDM yang dimilikinya tidak main-main. Hal ini sangat penting kaitannya dengan pemimpin yang dimiliki oleh PT Nestle Indonesia dalam mengajak karyawannya agar bisa termotivasi. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang ke-9, yaitu mengenai tren terkini yang mempengaruhi SDM. Nah, Nestle Indonesia pernah menggandeng perusahaan lokal bernama Ritase untuk bekerja sama dalam mengembangkan layanan aplikasi SaaS untuk mengoptimalkan distribusi produk Nestle. Aplikasi ini berfungsi bisa menjamin ketersediaan angkutan, komunikasi yang lebih lancar dengan transporter, dan informasi pengiriman real time yang mampu menjawab kebutuhan perusahaan untuk selalu berinovasi dalam meningkatkan standar operasional pada skala nasional. Yang ke-10 kita membahas tentang karir dan retensi. PT Nestle menggandeng Daya Talenta Indonesia yang merupakan Partner International Test Center atau ITC untuk bekerja sama dalam upaya identifikasi kompetensi karyawannya untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas juga bermanfaat pengembangan karir mereka masing-masing. Upaya ini telah direalisasikan ditandai dengan telah berlangsungnya pengujuan ETS Workforce for Career Development bagi karyawan PT Nestle. Program ETS Workforce for Career Development adalah program penilaian yang dirancang khusus oleh ETS untuk membantu peningkatan behavioral competencies karyawan perusahaan, di mana cara kerjanya yaitu dengan mengidentifikasi perilaku yang paling membutuhkan pengembangan secara efisien dan akurat untuk menunjang kinerja mereka. Oke, kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai manajemen K3 dan resiko.
Penerapan manajemen K3 di PT Nestle Indonesia bisa dilihat ketika awal-awal pandemi COVID-19 berlangsung. Dalam hal ini, manajemen K3 diterapkan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh perusahaan, yaitu antara lain, yang pertama, meminta karyawan PT Nestle di seluruh dunia untuk tidak bepergian ke luar negeri untuk tujuan bisnis. Yang kedua, menghimbau karyawan untuk bekerja dari rumah sebisa mungkin. Yang ketiga, menyarankan karyawan untuk meminimalkan risiko infeksi baik di tempat kerja dan di rumah. Yang keempat, meminta semua karyawan yang mungkin mengalami gejala-gejala infeksi untuk memberitahu atasannya dan bekerja dari rumah selama periode 14 hari apabila memungkinkan. Oke, penjelasan tadi sekaligus menjadi akhir dan penutup video pembelajaran kali ini. Sekian dari saya, terima kasih.